Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita mencoba menghitungnya pasti tidak akan pernah kesampaian untuk menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang memegang teguh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam sampai hari akhir. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia kita ini. Mudah-mudahan kedatangan kita, waktu yang kita sempatkan bernilai ibadah dan keberkahan untuk kehidupan kita dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Bagaimana tidak bernilai keutamaan yang melimpah hadir di majelis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, musalla al-arifin, salah satu rumah Allah di muka bumi, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan mereka saling mempelajari, saling mengajari ayat Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Tenang dari rasa khawatir, gundah gelana persoalan-persoalan hidup. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, persoalan hidup yang terasa besar mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar. Wa hafathumul malaikah, malaikat hadir menaungi majelis kita. Hakikatan, karena ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat hadir walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Kalau kita melihat mereka justru kita yang kabur nanti. Apa kehadiran malaikat? Mendoakan yang hadir di majelis ilmu dengan dua hal. Yang pertama, didoakan diampuni oleh Allah. Yang kedua, didoakan mendapatkan rahmat Allah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada yang seluruh hadir di majelis ilmu. Itu doa malaikat. Ya Allah, berikanlah rahmat kasih sayangmu kepada mereka yang hadir di majelis ilmu. Insya Allah keluar berdiri dari majelis ini dalam keadaan maghfur dan dosa-dosanya diampuni. Allahumma amin. Dan bertaburkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'indah, Allah membanggakan setiap yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Qur'an di hadapan para makhluknya yang memikul arsy-Nya, yaitu para malaikat. Manusia Allah banggakan di hadapan malaikat. Bangga enggak nih? Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Padahal manusia kadang taat, kadang maksiat.
Malaikat senantiasa taat, tapi Allah bangga kepada manusia yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat yang senantiasa taat. Luar biasa ini keutamaannya. 4 hal: mendapatkan ketenangan, kedua mendapatkan rahmat Allah, ketiga mendapatkan naungan malaikat yang mereka mendoakan kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, yang keempat dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita ngaji Islam mudah dan praktis berkaitan dengan dasar-dasar keislaman. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas tentang iman kepada hari akhir sampai pembahasan tanda-tanda kecil menjelang kiamat. Betul? Malam hari ini kita akan membahas tanda-tanda besar menjelang kiamat. Tanda-tanda kecil jika terjadi berarti kiamat sudah dekat. Tanda besar jika terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat. Kalau tanda-tanda besar ini terjadi satu saja, maka tanda besar yang lain akan segera menyusul. Berarti kiamat sudah sangat dekat. Sebagian besar tanda-tanda kecil terjadinya kiamat, diantaranya diutusnya Nabi Muhammad, sudah terjadi belum? Penurunan atau degradasi moral sudah terjadi belum? Kebodohan tentang agama merajalela, pembunuhan di mana-mana, fitnah terjadi di mana-mana, perzinahan sudah menjadi biasa, gempa bumi terjadi secara sering dan luar biasa, sudah terjadi belum? Kemudian hilangnya sifat amanah sudah terjadi belum? Kemudian turunnya salju di negeri Arab. Di Arab Saudi sekarang sudah luar biasa. Itu turun salju sudah sering. Bahkan sudah mendekati Makkah dan Madinah. Daerah-daerah di sekitar Mekah sudah turun salju. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di antara tanda kecil terjadinya kiamat, jika tanah Arab sudah berubah menjadi hijau, yang padang pasir, batu cadas, kering kerontang berubah menjadi hijau, berarti sudah melimpah air. Diawali dengan banyaknya turun salju, karena salju nanti kalau mencair akan menjadi air, dan sudah banyak padang pasir di sana berubah menjadi hijau, tumbuh rumput-rumputan menjadi hijau. Ini fenomena alam yang terjadi saat ini dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kalaupun terjadi itu jaraknya jauh sekali zaman dahulu. Sudah terjadi belum ini? Berarti tanda-tanda kecil kiamat mayoritas sudah terjadi, kiamat sudah dekat. Tetapi kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Kalau tanda-tanda besar terjadi berarti sudah sangat dekat. Di antara tanda-tanda besar terjadinya kiamat, yang pertama terjadinya peperangan semesta antara umat Islam melawan persekutuan orang-orang kafir. Umat Islam akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, mengisi dunia dengan kejujuran dan keadilan, padahal sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Ini sudah terjadi atau belum? Belum. Kalau sudah terjadi siap-siap. Tapi ini belum. Kapan terjadi? Wallahu a'lam. Di bawah komando Imam Al-Mahdi, pasukan umat Islam
memperoleh kemenangan yang banyak. Namun nanti akhirnya umat Islam akan terdesak kembali, kalah, berperang dengan melawan pasukan sekutu orang-orang kafir yang dipimpin oleh Dajjal. Nah, ini tanda yang kedua, turunnya Al-Masih Ad-Dajjal, yang setiap kita berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang kita baca ketika tasyahud akhir setelah fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnah wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada 4. Berlindung dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah dunia, dan dari fitnah Dajjal, fitnah kehidupan dan fitnah Masih Ad-Dajjal. Nah, ini fitnah Dajjal luar biasa besarnya. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Sejak Nabi Adam diutus sampai terjadinya kiamat, sebagaimana dikabarkan Rasulullah, melebihi besarnya fitnah Dajjal. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Dajjal untuk menguji orang-orang yang beriman dan menguji manusia secara keseluruhan. Allah berikan Dajjal sebagian tanda-tanda dan kekuatan ilahiyah, sebagian. Di antaranya Dajjal mampu mendatangkan hujan. Manusia permukaan bumi mengalami kekeringan yang luar biasa sejak 3 tahun menjelang turunnya Dajjal. 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 1/3 air hujan, dan memerintahkan bumi untuk menahan 1/3 tumbuhan supaya tidak tumbuh. Di tahun kedua sebelum turunnya Dajjal, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 air hujan sehingga tidak turun, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhan. Di tahun 1 tahun sebelum turunnya Dajjal, Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh air hujan sehingga tidak ada 1 tetes pun air hujan yang turun ke muka bumi. Dan Allah memerintahkan bumi untuk menahan seluruh tumbuhan sehingga tidak ada 1 batang pun pohon dan tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan bumi. Kering kerontang, kelaparan luar biasa karena semua tumbuhan mati, hewan-hewan ternak juga mati kecuali yang Allah kehendaki. Pada saat itu manusia sangat mengharapkan makanan, kehausan sangat mengharapkan air untuk minum, air hujan. Datanglah Dajjal, mampu menurunkan air hujan yang lebat, menyuburkan tanam-tanaman, menggemukkan itu hewan-hewan ternak. Kira-kira bagaimana kalau kondisi seperti itu? Tergoda kepada Dajjal atau tidak? Dalam kondisi lapar, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan ternak, datang Dajjal. Dia mengaku sebagai Tuhan. Buktinya mampu menurunkan air hujan, mampu menyuburkan tanam-tanaman sehingga berbuah lebat dan menghasilkan makanan, mampu menggemukkan hewan-hewan ternak. Bahkan Dajjal mampu menghidupkan orang yang mati. Nanti ada yang sudah mati dihidupkan oleh Dajjal, hidup kembali, kemudian dia bertemu dengan anaknya. Nah, ini Tuhan kita, maka ikutlah dengan dia.
Yang ngomong orang tuanya yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Dajjal. Pasti yang ngomong itu bukan roh orang tua itu, karena roh orang meninggal sudah masuk ke alam barzakh. Tetapi Dajjal dengan bantuan setan tadi, yang ngomong adalah setan yang tunduk kepada Dajjal, mengaku sebagai orang tua yang dihidupkan, sebagai ujian bagi anak tersebut. Dalam kondisi ini, sebagian besar manusia akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Mereka mengira Dajjal sebagai Tuhan karena mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Hanya sedikit dari manusia yang tetap bertahan pada keimanan. Bahkan orang yang mengaku Islam pun sebagian akan menjadi pengikut Dajjal pada kondisi ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah yang paling besar. Kita berharap tidak ketemu masa-masa ini. Mudah-mudahan kita sudah meninggal sebelum Dajjal datang. Kalaupun Dajjal kita menemui masa-masa Dajjal datang, maka Rasulullah SAW memberikan tips agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Fitnahnya luar biasa. Setiap orang yang ketemu Dajjal itu akan terpincut, tergoda menjadi pengikut dan penyembahnya. Maka Rasulullah memberikan tips, jika nanti kalian hidup sezaman dengan turunnya Dajjal dan kalian mendengar kabar Dajjal itu mendatangi wilayah kalian, jangan sekali-kali engkau mencoba mendekati Dajjal. Menghindar, menjauh. Kemudian yang kedua, sejak sekarang memperbanyak doa tadi yang disunahkan oleh Rasulullah, dibaca sebelum salam ketika tasyahud akhir, yaitu doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu dari siksa kubur, dari siksa neraka jahanam, dari fitnah kehidupan, dan fitnah Masih Dajjal. Yang ketiga, sering membaca surat Al-Kahfi, khususnya ayat 1 sampai ayat 10 atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Mau baca keseluruhan surat Al-Kahfi lebih bagus. Khususnya dibaca ketika hari Jumat. Nah, ini disunahkan Rasulullah SAW. Salah satu faedahnya terlindung dari fitnah Dajjal. Baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Satu surat keseluruhan boleh, tidak apa-apa, lebih bagus. Minimal dibaca setiap hari Jumat. Dibaca sendiri, keluarga diajak membaca bareng-bareng. Insya Allah itu cara-cara untuk terlindung dari fitnah Dajjal. Dan yang paling pokok adalah memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pasukan Islam sedang terdesak, karena tadi pertempuran antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi melawan Dajjal yang pasukannya sangat kuat, sangat banyak, kekuatannya luar biasa. Pasukan Dajjal, orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi, mengepung kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi, terdesak. Pada kondisi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam di Manaratul Baita, menara putih. Kemudian komando diambil alih oleh Nabi Isa alaihi salam. Kaum muslimin berperang melawan Dajjal yang pasukannya terdiri dari orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Dalam peperangan itu umat Islam mampu mengalahkan Yahudi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mampu membunuh, membinasakan Dajjal di Babul Lut, Palestina.
Satu-satunya yang bisa mengalahkan dan membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi pun tidak bisa mengalahkan. Dan salah satu tugas Nabi Isa alaihi salam diturunkan kembali ke muka bumi yang saat ini masih hidup. Sejak beliau dulu dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, dikepung ketika beliau sedang berkumpul dengan hawariyunnya, dengan sahabat-sahabatnya, dikepung oleh pasukan Romawi, dikhianati oleh salah satu muridnya yaitu Yudas Iskariot. Pasukan Romawi mengepung, kemudian menangkap yang dikira Nabi Isa, padahal Nabi Isa itu sudah diangkat terlebih dahulu sebelum pasukan Romawi itu masuk ke dalam persembunyian Nabi Isa. Allah angkat ruh dan jasadnya kemana? Wallahu a'lam. Masih hidup sampai sekarang, sampai nanti menjelang hari kiamat. Allah turunkan kembali ke muka bumi. Salah satu tugasnya adalah membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, ternyata ujian itu belum berakhir. Tadi pertama ujiannya peperangan melawan umat Islam. Umat Islam melawan pasukan sekutu orang-orang kafir. Terjadi peperangan di mana-mana, dahsyat, umat Islam kalah. Sudah terdesak, Allah turunkan Imam Mahdi. Akhirnya umat Islam menang. Sudah menang, muncul ujian selanjutnya, Allah turunkan Dajjal. Terjadi peperangan dahsyat, umat Islam terdesak. Dalam kondisi terdesak, banyak yang terbunuh, tersisa sedikit, Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, mengalahkan orang Yahudi dan membunuh Dajjal. Menang umat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Allah turunkan ujian berikutnya, yaitu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu golongan manusia yang berdarah dingin. Kemanapun Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak ini menghampiri dan singgah ke suatu perkampungan, kota maupun wilayah maupun negara, semuanya akan dibumi hanguskan dan akan dibunuh. Setiap yang ditemuinya akan dibunuh. Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara akan dihanguskan. Terjadi pembantaian di mana-mana. Tidak peduli itu orang beriman maupun orang kafir, semuanya akan dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini ujian luar biasa. Setelah Dajjal, umat Islam pun terdesak, terblokade di dalam suatu benteng yang waktu itu masih dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Umat Islam terdesak dalam kondisi terblokade. Akhirnya Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengijabah dengan menurunkan semacam virus, penyakit yang wabah ini menyebar dengan sangat cepat di kalangan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akhirnya binasa semuanya, mati semuanya. Jumlahnya sangat banyak, tidak terkira, memenuhi permukaan bumi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah. Baunya di mana-mana, bangkainya di mana-mana. Akhirnya Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung yang sangat besar seperti burung unta, yang setiap burung itu mengambil satu mayat bangkai Ya'juj dan Ma'juj, dibawa terbang kemana wallahu a'lam, diangkat semuanya sehingga tidak tersisa satu bangkai.
tapi tersisa bekas-bekasnya. Ya bekas mayat masih bau, satu pun bau, apalagi ini banyak jumlahnya. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan air hujan yang sangat lebat yang membersihkan sisa-sisa bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bumi menjadi kinclong bersih. Setelah ujian ini berakhir, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Isa memasuki masa-masa keemasan, kedamaian, kesejahteraan. Tidak ada kejahatan, tidak ada kemungkaran. Hidup damai, hidup tenang, hidup sejahtera, harta berlimpah. Yang masa ini hanya berlangsung 7 tahun di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Walaupun harta berlimpah, tapi orang yang hidup pada masa ini mereka tidak lagi memikirkan dunia, karena mereka tahu bahwa masa ini adalah cuma sebentar, 7 tahun, berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan sudah sangat mendekati terjadinya kiamat kubro. Sehingga orang saat itu mikirnya adalah ibadah untuk akhirat, walaupun hartanya berlimpah. Ada yang mau zakat dengan emas 1 kepok, diberikan ini zakatku untukmu, ditolak oleh yang terima. Mohon maaf, nggak terima zakat. Itu emas berember-ember di dapur nggak diapa-apain. Saking sejahteranya saat itu, orang sudah nggak mikirin dunia lagi, karena mereka memahami bahwa sebentar lagi ini kiamat, dan masa-masa keemasan ini hanya berlangsung 7 tahun. Kepemimpinan Nabi Isa ini tanda besar semakin dekatnya dengan terjadinya kiamat. Sudah detik-detik menjelang kiamat. Nanti kalau bulan Agustus ada detik-detik proklamasi, maka jika nanti terjadi tanda-tanda besar ini berarti sudah detik-detik menjelang kiamat. Di akhir tahun ke-7, masa keemasan, masa kedamaian, masa kesejahteraan manusia di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam saat itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan angin sepoi-sepoi yang berhembus dengan sangat sejuk, yang mewafatkan semua orang yang beriman, semuanya, walau dalam hatinya keimanannya tipis. Semua yang beriman, walau yang tipis juga, akan diwafatkan oleh Allah dengan kematian yang lembut dan kematian yang tidak susah. Menghirup udara sejuk, sepoi-sepoi, meninggal. Sakaratul maut yang sangat ringan. Semua orang yang beriman meninggal. Tersisa di muka bumi hanya orang-orang kafir. Nah ini, hanya orang-orang kafir pada tahap ini. Tidak ada satupun lagi orang beriman. Jadi kalau tahap ini, seandainya nanti masih hidup sampai menemui Nabi Isa dan masa kedamaian ini, mau menjadi yang wafat itu atau yang masih hidup? Mau yang menjadi yang termasuk wafat itu tadi atau yang masih hidup tersisa? Kalau yang masih hidup, naudzubillah min dzalik, berarti dia orang kafir gitu ya. Karena dengan angin yang berembus sepoi-sepoi itu, dengan kuasa dan izin Allah, akan mewafatkan, menjadi sebab kematian semua orang yang beriman di muka bumi. Yang enggak meninggal cuma orang kafir. Sehingga waktu itu orang-orang kafir merasa bangga. Saya lo mati, saya lo mati. Padahal itu sudah menjelang hari kiamat. Orang beriman sudah sadar bahwa sebentar lagi mereka akan meninggal, karena
Tanda-tanda ini sudah mereka ketahui, sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka beriman. Ketika mengalami masa kemasan dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka sadar sebentar lagi mereka akan meninggal dan sebentar lagi akan terjadi kiamat. Sedangkan orang-orang kafir masih belum percaya, masih dengan kekufurannya masing-masing. Kemudian tahap berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan matahari untuk terbit berlawanan posisi dari seperti biasa. Terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Nah, saat ini manusia yang tersisa, orang-orang kafir itu sadar mereka. Oh, ternyata benar yang disampaikan orang-orang Islam, ajaran Nabi Muhammad dan Islam. Ini buktinya, matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Mereka rame-rame berbondong-bondong ingin masuk Islam, beriman, bertaubat, tapi ditolak oleh Allah. Tertutup pintu bagimu sudah. Karena kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, sudah pintu keimanan, pintu amal, pintu taubat sudah tertutup. Rasulullah bersabda, Allah itu mengampuni dosa semuanya kalau ingin bertobat. Malam yughargir, selama nyawa belum sampai kerongkongan, belum sakaratul maut. Seberapapun dosa yang dilakukan besarnya, kalau hamba Allah tersebut mau bertobat, minta ampun kepada Allah, walaupun hidupnya bergelimang dosa dan maksiat, Allah ampuni. Tapi sebelum sakaratul atau sebelum terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah terbit matahari dari barat, maka pintu keimanan, pintu ampunan, pintu amal, pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dabbah, yaitu hewan melata yang keluar dari bumi dan bisa berbicara. Tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat peniup sangkakala. Siapa? Israfil. Tiuplah. Kira-kira begitu ya. Ya Allah alam. Tiuplah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Israfil meniupkan trompet yang pertama, yang suaranya memekikkan telinga, sangat keras, akhirnya menyebabkan terjadi langit terbelah, bulan lenyap cahayanya, bintang-bintang berjatuhan, matahari digulung, lautan memanas dan meluap menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Bumi diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung meletus, hancur lebur, bagai ane-ane yang berterbangan. Apa yang di dalam perut bumi dimuntahkan. Manusia lari tunggang langgang seperti lawan yang berterbangan, berteriak meninggalkan anak istri, saudara, sahabat, serta semuanya, sambil mereka bertanya apa yang terjadi dengan bumi ini, serta bertanya kemana tempat akan berlindung dan berlari. Seluruh alam semesta hancur lebur, planet-planet dan bintang-bintang saling bertumburan. Semuanya hancur, alam semesta hancur. Inilah kiamat kubur. Apalagi manusia. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia itu menjadi seperti lawan-lawan yang berterbangan ketika terjadi kiamat. Lawan berterbangan itu kalau melihat cahaya dia ke sana. Sana lampunya mati dia lari ke sana. Sana mati dia lari
ke sana, tidak tentu arah. Karena saking dahsyatnya, saking ngerinya, mereka takut mencari perlindungan kemana-mana, tidak tentu arah. Dan mereka pun hancur lebur. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Bahkan gunung-gunung yang terlihat kokoh menjulang hancur lebur, berterbangan seperti aneh-aneh yang sangat ringan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya inilah Yaumul Ba'ats. Setelah ditiup, manusia yang sudah di alam barzakh bangkit dari alam kuburnya, dengan jasad yang baru. Rohnya tetap, tapi Allah adakan jasad yang baru. Jasad yang baru ini Allah hidupkan kembali apa? Seperti bijian yang tumbuh bertunas dari dalam tanah muncul. Begitu juga manusia. Manusia Allah bangkitkan dari tulang ekor belakang, sulb, butiran kecil. Setiap yang mati akan tersisa itu sulb, butiran kecil, tidak hancur. Dan dari sana akan tumbuh seperti tunas biji-bijian, tumbuh menjadi jasad yang baru. Kemudian Allah pertemukan rohnya dengan jasadnya, kemudian Allah bangkitkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka. Nah, ini api neraka sudah mulai dinyalakan. Bukan hanya kompor yang dinyalakan. Api neraka ketika tiupan sangkakala yang kedua, setelahnya dinyalakan. Dan surga siap menyambut kedatangan penghuninya. Setelah itu nanti tahap berikutnya berkumpul di padang mahsyar, penghisaban amal, pemberian catatan penghisaban amal, penimbangan amal, titian sirat, syafaat, kemudian surga dan neraka. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. To be continued, bersambung. Baik, kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu kembali setiap Ahad malam Senin pada maghrib sampai dengan sholat Isya, baik hadir secara langsung maupun mengikuti secara streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.